Shalom, selamat hari Minggu keluarga Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Apa kabar semuanya? Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan beribadah raya dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Beliau akan menyampaikan bagaimana keadaan kesehatan yang sedang ada dapat mempengaruhi COVID-19 dan bagaimana pola makan dan cara hidup dapat membantu. Biarlah firman Tuhan dan pengetahuan yang disampaikan beliau boleh menjadi kekuatan bagi kita yang mendengarkan. Mari siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya.
Sebab waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Melewati setiap cobaan, persoalan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami aman di dalam Engkau. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam hari Sabat ini, tapi kita akan bicara mengenai kesehatan dan terutama dengan kondisi dunia saat ini ketika kita sedang memerangi COVID-19 ini. Tema khotbah saya adalah COVID-19, Underlying Health Conditions and Diet. Ya, jadi bagaimana kondisi kesehatan kita yang bisa mendasari menjadi parahnya COVID-19 atau malah kita jadi kena penyakit COVID ini yang sekarang kita sedang berperang, dan bagaimana pola hidup kita, terutama pola makan kita, itu bisa berpengaruh atas kejadian ini, atas insiden ini. Nah, kita akan lihat, pertama saya akan jelaskan dulu mengenai term atau istilah underlying condition atau underlying factor, gitu ya. Jadi maksudnya adalah faktor apa saja yang bisa menjadi dasar atau yang mendasari kita tertular COVID-19, terkena COVID-19, atau ketika kita sudah kena, ini bertambah parah ketika kita ada di kondisi ini. Kondisi yang disebut-sebut mendasari atau underlying ini. Nah, bagaimana akhirnya kita akan bicara pengaruh makanan terhadap ini semua ya. Oke, kita akan bicara dulu apa underlying health condition yang mengiringi, menyertai atau mendasari COVID-19 ini adalah
yang sering mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian baca di Kompas atau di media lain mengenai ini, disebut-sebut mengenai penyakit jantung, penyakit darah tinggi, yang termasuk semuanya masuk penyakit kardiovaskuler, termasuk diabetes di dalamnya, penyakit kencing manis orang Indonesia bilang ya, itu menyertai COVID-19 ini atau memperparah. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu, nggak bisa semua kita bicara ini, tapi yang jelas itu adalah penyakit kronis ya, termasuk dalamnya ada nanti penyakit kanker, autoimun, dan seterusnya. Saya hanya batasi diabetes mellitus, kencing manis, lalu hipertensi, lalu kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah kita. Nah, apa sih yang mendasari kalau kita bicara lebih lagi ya mengenai dasarnya, tentu adalah tidak lain tidak bukan obesitas, kegemukan. Karena itu urusannya dengan lemak ya. Jadi ketika lemak kita tinggi, pembuluh darah kita terselubung lemak, menjadi sempit, jantung kita bekerja jadi lebih keras, akhirnya hasilnya adalah tekanan darah kita jadi naik. Gitu. Jadi adalah obesitas ini menjadi dasar dari penyakit darah tinggi atau penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler secara umum. Lalu sama ketika kita menjadi gemuk, ketika banyak lemak di dalam tubuh kita karena pola makan kita tidak baik, pola hidup kita tidak baik, lalu insulin yang dikeluarkan oleh pankreas yang ditugaskan untuk menurunkan kadar gula, akibatnya menjadi resisten, menjadi kebal, begitu ya. Nah, percuma kita punya insulin, tapi insulinnya itu resist, insulinnya tidak sensitif lagi, hanya karena lemak. Kita bisa lihat di gambar ini, ketika lemak banyak, insulin yang digambarkan sebagai kunci, anak kunci begitu, tidak bisa membuka pintu sel tubuh kita untuk akhirnya gula ini masuk dan dipecah gitu ya, jadi supaya tidak tinggi di dalam darah. Oleh karena itu penting sekali anak kunci ini untuk bisa betul-betul tidak berkarat lah kira-kira begitu ya, untuk masuk ke lubang pintu, dalam hal ini pintu sel, supaya dia bisa buka sehingga gula masuk ke dalam sel, lalu di situ diolah sehingga yang di dalam darah tidak menjadi tinggi. Tapi pada pasien atau orang-orang yang obes, yang gemuk, ini akan membuat anak kunci ini menjadi resist, seperti anak kunci itu jadi karatan. Gitu. Jadi kembali yang mendasari seseorang kena kencing manis kembali adalah fat, adalah lemak yang tinggi. Tentu dari pola hidup yang tidak baik, pola makan yang tidak baik. Ya, jadi hari ini itu kira-kira gambarannya. Kita bicara dua ini dulu, yaitu obesitas, yaitu kencing manis, yaitu penyakit darah tinggi yang didasari oleh kegemukan atau high kolesterol. Nah, sekarang kita semua sebagai orang Kristen mau tahu ayatnya di mana. Ada ayat di dalam Perjanjian Lama tentang Yeshurun. Ya, nanti kita baca di kitab Ulangan. Betapa Yeshurun ini orang yang lurus sebenarnya, orang yang baik, sehingga dia diberkati Tuhan. Banyak sekali makanan yang orang-orang berikan kepadanya. Lalu sayangnya Yeshurun tidak membatasi diri. Lalu dia makan dan makan dan makan. Kitab Ulangan ini berkata, lalu dia menjadi gemuk, Yeshurun menjadi gemuk dan dia mulai menendang ke belakang. Jadi rupanya ketika pola hidup kita tidak baik, kita makan dan makan secara berlebihan, bahasa Inggrisnya disebut overeating, gitu ya. Kalau bahasa aslinya juga disebut rakus gitu ya. Maka orang rakus kan makannya banyak, lalu segala juga dimakan, yang akibatnya mengakibatkan kita punya lemak tinggi di dalam tubuh kita. Urusannya spiritual,
bukan penyakit tadi aja. Jadi kita perlu bicarakan ini di gereja. Yesurun menjadi lupa, menjadi dia menendang ke belakang, katanya begitu. Ya, karena dia menjadi gendut dan tambun, kata firman Tuhan. Nah, di mana lagi bicara tentang overeating ini adalah bilangan 4. Ketika orang Israel betul-betul waktu itu merasa keberatan makannya mana terus dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Lalu mereka ngedumel, mereka grumble, mereka bilang mana dagingnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan kasihan juga kali ya waktu itu, karena mereka makan mana terus, mereka bosan, mereka pingin sekali daging. Lalu ayat berkata, maka Tuhan mengirimkan puyuh kepada orang Israel untuk dimakan. Tapi ada syarat, Tuhan bilang jangan terlalu banyak kamu memakannya, cukup sekian komer. Gak boleh sampai gak tidur lewat tengah malam, ngumpulin itu makan dan makan. So akhirnya orang Israel melanggar ini, sehingga akhirnya ada ayat yang berkata sebelum daging itu dikunyah oleh gigi mereka, padahal udah dikasih Tuhan ya, tapi sebelum dinikmati, dikunyah oleh gigi mereka, maka Allah telah membunuh mereka. Maka dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, yang artinya disinilah tempat orang rakus dikuburkan oleh Tuhan. Nah, jadi dari sini kita lihat Tuhan mau sih memberkati kita. Cuma Tuhan tetap minta kita punya self control. Tuhan mau kita punya buah roh untuk bisa menyangkal diri kita, ya, mengontrol diri kita. Tuhan bilang memang bukan spirit of power yang Tuhan, spirit of fear yang Tuhan berikan, tapi spirit of power, of love and sound mind. Jadi artinya juga power bukan power untuk kuasa menghancurkan kuasa musuh aja, tapi power atas diri kita sendiri, karena Amsal berkata bahwa orang yang mengalahkan diri sendiri itu lebih kuat daripada orang yang bisa mengalahkan kota. Jadi menarik sekali, hari ini kita sedang berperang. Iya, kita harus pakai masker, iya kita harus cuci tangan, iya kita harus jaga jarak, tapi ingat bahwa itu semua hanya untuk membuat kita nggak tambah begitu banyak virus yang bisa masuk ke tubuh kita, tetap aja ada. Gitu ya, tapi virus loadnya jadi nggak terlalu tinggi ketika kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak. Tapi ketika kita udah seperti itu disiplinnya, lalu tapi kita pola makan kita berantakan, kita nggak makan makanan yang live, kita makan junk food, kita makan garam terlalu tinggi, kita makan lemak tinggi, kita makan gula tinggi, nah akhirnya kita menjadi gemuk. Nah, inilah yang menyebabkan tubuh kita menjadi sensitif sekali terhadap si virus. Kita lihat gambar ini sering saya ceritakan. Sebelum-belumnya bisa dilihat di YouTube saya, tapi saya senang sekali selalu ceritakan ini. Ini adalah gambar sel tubuh kita yang mengandung ada reseptor namanya SCE, reseptor nomor 2, tipe 2. Adanya banyak di usus terutama, adanya banyak di alveoli paru yang kalau udah sampai di situ yang akhirnya pasien jadi sesak nafas dan susah tertolong. Lalu tapi juga bukan cuma di paru, dia tadi di usus, lalu dia juga ada di aliran darah, lalu dia juga ada di nervous system. Jadi sekarang udah ditemukan, sekarang juga maksud saya sedang diteliti, ternyata pasien-pasien COVID ini sebelum dia sesak nafas mengenai parunya, awalnya adalah dia diare, karena SCE reseptor ini banyak di situ, diare. Lalu bisa juga tiba-tiba hilang penciuman, hilang rasa, lalu kebal-kebal gitu ya. Lalu apa sih urusannya dengan SCE reseptor ini? Nomor 2 ini, dia adalah rumah reseptor ya, rumah yang kebetulan gambaran dari virus corona ini, dia punya yang seperti paku, protein seperti paku, namanya spike protein, itu klop banget masuk ke rumah ini. Ya, lihat gambar ini. Jadi, lihat gambar ini. Jadi,
bisa klop banget, itu anehnya si gambar corona ini yang seperti paku ini ya, itu bisa betul-betul masuk kepada si reseptor ini, klop banget gitu. Jadi sebaiknya SI reseptor ini makanya jangan diutak-atik lah, kira-kira begitu ya. Dia sudah ada di usus, lalu kena misalnya virus corona masuk, dia klop masuk situ, ya dia menimbulkan gejala saluran pencernaan, entah diare, entah seperti sakit mah, orang bilang GERD, kembung, muntah, begitu ya. Nah, jadi akhirnya seperti itu sebelum dia jadi sesak nafas. Nah, SCI ini banyak juga ternyata di lemak-lemak tubuh kita. Dari tadi kita ngomong obesitas. SCI ini, lihat gambar ini gambar lemak. Lalu banyak sekali reseptor SCI, makin banyak lemak, makin banyak. Jadi kira-kira makin banyak rumah. Jadi ketika seseorang tercemar, terkontaminasi virus corona, virus itu seperti di welcome. Ya, lihat gambar ini seperti di welcome oleh fat cells ini. Jadi itu seperti welcome mat gitu ya. Apa tuh, karpet selamat datang. Nah, oleh karena itu, karena virus ini sekarang sedang tinggi sekali, bukan hanya ada di udara, bukan hanya jatuh, dulu dikira cuma jatuh aja droplet, jadi jaga jarak 1,5 meter udah aman. Tapi sekarang juga dia ada di airborne. Jadi bisa kehidup. Jadi hati-hati sekali, jangan punya rumah. Artinya jangan lemak kita banyak. Jadi dari dulu juga Tuhan bilang makanya kita nggak boleh overeat. Nah, oleh karena itu ada satu ayat lagi, nanti kita kembali ke sini. Saya tiba-tiba ingat ada Tuhan juga dulu bilang, menjelang Tuhan datang kedua kali, jangan kamu syarat dengan pesta pora. Supaya hari Tuhan yang kedua datang nanti nih tidak menjadi jerat atasmu. Ya, jadi jerat, bukan jadi berkat. Lalu ayat itu diteruskan berkata bahwa seperti di zaman Nuh, kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada apa di zaman Nuh? Orang-orang pesta pora. Jadi waktu Nuh berkoar-koar akan ada air bah, mereka nggak peduli. Mereka terus aja makan. Mereka terus makan sampai betul akhirnya jadi jerat. Mereka menjadi tumpul, tidak lagi sensitif terhadap pesan Tuhan. Nah, kita sekarang di akhir zaman. Jadi rupanya Tuhan sudah nubuatkan menjelang akhir zaman. Salah satu tandanya manusia syarat dengan pesta pora. Pengennya makan dulu. Ya, apalagi di zaman COVID ini mungkin bosen di rumah. Lalu stres. Orang stres larinya ke makan. Bosen di rumah ngapain lagi? Ke bioskop nggak bisa, ke mall nggak bisa, kemana nggak bisa. Akhirnya intake makanan kita, food intake itu banyak. Akhirnya obes. Nah, ini seperti siklus akhirnya virus ini, saudara, di welcome oleh kita. Terjadi penularan di mana-mana. Jadi kita lihat ya, obesitas ini biblical. Jangan sampai, oke, kita teruskan sekarang kepada ilmiahnya. Nah, tadi saya sudah ulang, makin banyak lemak, makin banyak rumah untuk si virus ini. Nah, yang menarik, ketika lemak itu tinggi di dalam darah kita, di aliran darah kita, ternyata virus corona itu jika ada, dia senang sekali mereproduksi dirinya sendiri. Artinya dia lipat kali karena dia beranak. Dia bermultiply. Nah, ini penelitian yang baru yang sekarang ditemukan. Jadi dia ada di dalam aliran darah. Jadi orang-orang atau pasien yang di dalam darahnya kadar kolesterolnya tinggi, ketika kebetulan dia kena virus itu seperti dikasih pupuk gitu ya. Dia multiply. Nah, ini yang membuat virus load, muatan virus pada pasien itu atau orang itu menjadi tinggi, akibatnya fatal buat dia. Nah, menarik sekali. Jadi sekarang di sini kita kurangi. Makanya lemak ya, mulai sekarang kita mulai coba untuk tidak makan itu. Tidak terlalu banyak berlebihan makan dan makan yang baik ya. Tentunya yang tentu tidak digoreng, tidak margarin gitu ya. Orang Indonesia senang sekali goreng dan tidak bergula. Apa urusannya dengan gula? Memang di gula nggak ada lemak. Tapi gula
ketika kita makan gula, pankreas kita keluarin insulin untuk turunin gula itu kan. Sayangnya, waktu insulin dikeluarkan oleh pankreas, liver buru-buru bikin kolesterol. Makanya orang-orang yang makan gula banyak langsung gemuk, kolesterolnya tinggi. Padahal orang bilang kan di gula nggak ada kolesterol, bukan makan binatang, bukan makan gorengan. Nah, sayangnya kalau gula itu dicampurin di tepung putih, dicampurin di margarin, jadi kue-kue begitu, wah tambah lagi. Ya kira-kira kayak begitu. Jadi sekarang kita kurangi gula, kurangi garam, kurangi lemak, terutama 3 ini yang menyebabkan kegemukan. Nah sekarang saya akan sebelum kita lanjut atau saya bicara dulu sebentar tadi kalau perjalanan penyakit kencing manis kita udah tahu ya, ketika gula terlalu banyak, asupan gula banyak, pankreas keluarin insulin. Waktu pankreas keluarin insulin, korslet nih, liver bikin kolesterol. Jadi makan gula terlalu banyak bikin kolesterol. Sekarang apa urusannya dengan darah tinggi? Saudara sebut makan garam. Ya, sebenarnya kalau makan, kita bukan nggak boleh makan garam. Mana enak makan nggak pakai garam. Tuhan juga bilang, Alkitab juga bilang. Yang betul adalah secara ilmiah, garam kita itu jangan banyak-banyak. Harus lebih banyak, garam itu natrium ya, harus lebih banyak kalium. Nah di kedokteran kita belajar, selama kita makan kaliumnya 5, natriumnya cuma 1, garamnya 1, kaliumnya 5 banding 1. Kalium itu ada di buah, ada di sayur, ada di tumbuh-tumbuhan, begitu ya. Nah banyak, jadi kita harus makan buah banyak, makan sayur banyak, makan almond, makan biji-bijian banyak gitu. Lalu garamnya sedikit, hitung kira-kira 5 banding 1, kita nggak akan hipertensi. Tapi kebanyakan kita sekarang terbalik. Pasien hipertensi adalah pasien yang natriumnya 2, kaliumnya 1. Artinya dia lebih banyak makan garam daripada makan sayurnya. Kalau dia makan burger, dia makan steak atau makan itu, pokoknya sayurnya ditiadakan, yang dimakan cuma garamnya. Dia makan nugget dan seterusnya, itu asin sekali tapi nggak mau sayur. Anak-anak copotin seladanya, copotin tomatnya, jadilah dia makan garam lebih banyak, natrium 2, kalium 1, hipertensi, kegemukan. Jadi bukan arti nggak boleh makan garam, sedemikian rupa kalau kita pengen makan yang asin, saudara makan ikan asin misalnya, ya sayurnya banyakin. Harus banyak makan sayur. Sedemikian rupa sehingga kalium 5, natrium 1, sehingga kita jauh dari hipertensi. Nah, sekarang penelitian membuktikan, ya sekarang saya lihat dulu sebelum kita lanjutkan secara kedokteran dan secara Alkitab, saya kasih data. Statistik, ternyata kematian tanpa kondisi yang mendasari atau underlying condition yang dari awal saya sebut, penyakit yang mendasari yaitu tadi hipertensi, kencing manis, lemak tinggi, dan penyakit kronis lain, kalau kematian tanpa ada penyakit yang menyertai mendasari tadi itu cuma 1,6%. Jadi kira-kira hampir 2 lah ya, 1-2 orang dari 100 orang, kecil sekali. 1 dari 100 orang. Tapi ketika orang itu punya kondisi yang mendasari atau underlying condition, dia hipertensi atau dia diabetes atau dia gemuk, apalagi merokok lagi, begitu ya, cancer dan seterusnya, sudah jadi 19,5%, taruh 20. Jadi dari 100 orang, 20 orang mati. Tinggi sekali, 20 kali lipat. Jadi mari kita punya perhatian terhadap underlying condition ini. Lagi ya, data menunjukkan kalau dia punya penyakit kardiovaskuler, tadi jantung, darah tinggi dan seterusnya, 32% dia akan terkena coronavirus. Jadi dari 100 orang, 32-nya itu akan kena kalau dia punya cardiovascular disease. Lemak yang tinggi, lalu tekanan darah tinggi, lalu dia penyempitan jantung. Tinggi loh, 32%. Diabetes 30%. Jadi ketika orang itu diabetes, dia punya penyakit yang kondisi penyakit yang menyertai ini, dia akan kena insidensnya 30%. Jadi dari 100 orang, 30 orang yang kena COVID itu diabetes. Ya, dibandingkan tadi, ya kecil sekali.
Penyakit paru juga kalau dia punya chronic lung disease ya, dia asma dan seterusnya, sesak nafas, penyakit paru, bronkitis dan sudah 18%. Kematian sama, kematian juga di atas 80 tahun kalau nggak ada penyakit yang menyertai cuma 30%. Tapi ketika dia sudah punya kondisi penyakit yang menyertai tadi ya, darah tinggi dan seterusnya 50%. Jadi memegang peranan ini, penyakit yang menyertai ini. Lagi ya, saya kasih data lagi sedikit supaya kita bahwa ini adalah scientific, ini adalah ilmiah. Jadi kita berhati-hati. Di China itu dibuat statistik, kalau orang itu normal weight, kalau dia underweight malah 0%, tapi kalau dia normal weight itu 19% saja prevalensinya gitu ya. Tapi ketika dia overweight udah naik 29%. Jadi makin banyak yang kena ketika dia gemuk. Lalu kalau obes udah 39% atau 40%. Jadi kembali obesitas yang juga mendasari dari tadi penyakit darah tinggi segala dan seterusnya itu benar-benar menjadi kemungkinan seseorang kena COVID ini makin tinggi, 40%. Jadi dari 140 orang dibandingkan orang yang normal weight cuman 19%. Lagi ya, lalu kematian. COVID-19 mortality in people with diabetes, kematian pada orang-orang yang kena diabetes. Kalau dia nggak kena diabetes 2,7%. Ya, nggak sampai 3 dari 100 orang. Tapi ketika diabetes sudah 7,8%, kira-kira jadi 8 orang sekarang. Gitu ya, naik. Itu diabetes. Nah, sekarang kalau sudah diabetes gimana? Tapi kalau yang kabar bagaimana, kalau diabetesnya dia kontrol, dia makan obat, lalu dia diet, gaya hidup yang baik, sampai HbA1c, tahu ya, salah satu pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula darah adalah HbA1c. HbA1c-nya kalau 7,3% itu belum lewat, itu atau dia good control, dia dalam kontrol yang baik, dia mengontrol diri saya baik-baik, itu cuma 1%. Tapi ketika dia asal-asalan nggak mau kontrol diabetesnya, poor control, HbA1c-nya 8,1% saja baru, belum sampai belasan, itu sudah 11% naik mortality-nya, angka kematiannya. Jadi lihat, dari sini dunia kedokteran mencatat, penting sekali bahwa kita tidak punya atau mengontrol kalau udah punya ya penyakit yang menyertai ini, hipertensi tadi dan seterusnya, darah, kolesterol yang tinggi, kegemukan dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana caranya? Yuk kita lihat, tidak lain tidak bukan adalah fiber. Ya, kita makan banyak sayur, tadi kalium 5, natrium 1. Nah, saya akan perlihatkan kepada saudara, ini cara masak sayur yang benar. Kita perlu kalium, makanya masak sayurnya, kalau bikin gado-gado nih ya ceritanya, jangan direbus. Kalau direbus kaliumnya, klornya semua, kalsiumnya hilang ke air. Akibatnya kita dapat kalium, lalu kita makan bumbunya asin lagi. Lalu digoreng pakai minyak jelantah. Rasa kita udah makan sayur, kita pengen kurus, kita makan sayur, tapi salah makan sayurnya. Sayurnya direbus, kaliumnya dibuang, lalu bumbu gado-gadonya asin sekali. Sehingga akibatnya, saudara, jadi natrium 2, kaliumnya 1, sama aja walaupun namanya makan sayur. Jadi yang benar adalah seperti ini, sayurnya nggak pakai air masaknya. Asal aja supaya kaliumnya nggak rusak, karena nggak bisa lebih dari boil point, lebih dari 100 derajat, nanti kalium semua hilang. Kalium ini yang bikin kita stabil tekanan darah kita. Kalium ini yang bikin jantung kita nggak cepet berhenti, mendadak begitu. Nah, ini cara masak sayur yang benar. Saya perlihatkan kepada saudara sekalian, ditaruh masing-masing gitu, harus mateng. Ada yang bilang udah deh makan mentah aja. Kebetulan sih ada beberapa sayur yang harus mateng ya, seperti kol,
yang buat turunin kolesterol, fibernya tinggi, wortel sendiri turunin kolesterol, tapi itu harus mateng. Lalu juga ada bayam, itu juga harus mateng, gitu ya. Lalu ada brokoli yang luar biasa fibernya, itu mateng, gitu ya. Jadi jadilah gado-gado dan bikin bumbunya tidak digoreng. Lihat YouTube saya sebelumnya, setelah dibikin almondnya ini jadi susu almond, ada ampasnya, lalu ampasnya ini bisa kita bikin bumbu gado-gado. Menarik sekali. Jadi beribut susu almond mahal, almond itu vitamin E-nya tinggi, bagus sekali buat jantung, kalsiumnya tinggi, bagus sekali untuk situasi ini. Nah, nggak kebuang, almond nggak jadi mahal karena ampasnya kita bisa buat bumbu gado-gado. Kita tinggal tambahin bawang putih, itu untuk mengencerkan darah. Lalu kita tinggal tambahkan kencur, kita tinggal tambahkan gula Jawa sedikit, tambahkan cabai, begitu kan? Lalu tambahkan apa yang sudah suka deh. Yang pasti kencur, kayak bumbu kredok gitu, bumbu gado-gado. Nah, sudah sehat sekali kita makan. Lemak kita akan turun, kita nggak terkena hipertensi. Itu ya, kalau almond terlalu mahal ya sudah pakai kacang tanah, tapi intinya jangan digoreng dan jangan terlalu asin. Kalau merasa wah makan ini terus berarti nggak ada ini dong, nggak ada proteinnya, saudara taruh telur di atasnya. Ya, ini lihat gambar ini ada telur, tapi telur memang kolesterolnya tinggi. Kolesterolnya tinggi sekali. Tapi jangan takut, karena kita butuh kolesterol juga. Selama kolesterol itu masak telurnya benar, telurnya tidak overcook, jangan sampai lingkarannya jadi hitam. Lihat gambar ini. Banyak sekali rumah sakit pun sekarang bikinnya hitam. Berarti kolesterolnya teroksidasi. Emang kenapa kalau kolesterol yang udah tinggi di kuning telur teroksidasi? Ya dia jadi lengket di pembuluh darah. Kalau dia lengket, nah corona ini senang sekali tadi saya bilang. Di dinding pembuluh darah yang banyak lemaknya. Jadi cara memasak telurnya juga mesti benar, karena jelas telur Tuhan mau kita makan. Karena ayat bilang, adakah Bapa yang baik memberikan ular ganti telur, memberikan kalajengking ganti ikan. Jadi telur ikan ini bagus, jadi makan telur tapi yang seperti ini. Lihat gambarnya ya, bagus sekali kuningnya. Jadi nggak boleh lama panasnya. Jadi telur, sayur, minyak zaitun, ikan, itu nggak boleh terlalu tinggi panasnya. Oke, ini bukan seminar, saya mengundang saudara, gereja ini akan mengadakan seminar tanggal 27 di acara PA hari Kamis, catat ya. Kita bicara workshop di situ. Nanti saya kasih tahu resepnya, kadar ini kan ibadah raya. Tapi dari sini, kita akan lanjutkan nanti, saudara catat aja dulu. Hari Kamis 27 Agustus di acara PA GKS Sudirman ini kita akan bicara lebih lanjut workshop. Nah, jadi memang Tuhan mengharapkan kita sehat. Lalu sekarang ayatnya 3 Yohanes 2 juga bilang, hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Tuhan mau tubuh kita sehat dengan ini, tapi juga dilengkapi oleh Yohanes jiwa kita baik-baik. Di dalam tubuh yang sehat ternyata terdapat jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano. Nah, nanti di seminar ini kita lanjutkan bicara juga lanjutannya. Selain nutrisi, selain tadi tubuh, lalu juga kita bicara mengenai kasih, mengenai emosi. Gitu ya. Jadi judulnya nanti adalah COVID-19 Food and Love. Jadi sekarang ada yang begini, oke, aku olahraga, aku mau makan sayur, aku tidur pagian, begitu ya, makan sehat, makan vitamin, tapi hatinya penuh kemarahan, hatinya penuh pertikaian dengan sesama, gitu ya, percuma. Nanti next kita belajar, selain kita belajar workshop ini makanannya tadi dengan resepnya, kita juga belajar betapa itu mempengaruhi emosi. Kita tahu ketika kita stres, kita penuh pertikaian, kita nggak mengampuni, adalah akibatnya besar sekali, imun sistem kita turun. Sudahlah, kita pasti kena. Apalagi yang hidupnya berantakan, lalu berantem melulu lagi ya, makannya berantakan. Jadi yang udah makan baik aja, tapi juga penuh kedengkian dan seterusnya, itu bahaya sekali. Karena stres itu sangat menurunkan imun sistem.
Jadi nanti kita pertama sekarang tubuh dulu kita bikin sehat, mensana in corpore sano, nanti emosi kita baik, hubungan dengan keluarga baik, lalu akibatnya imun sistem kita meningkat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah katanya keringkan tulang. Jadi akibatnya jangan kita patah semangat karena kita berantem, karena kita emosi kita nggak baik terus gitu, sehingga membuat tulang kita kering. Nanti kita akan bahas juga di seminar itu, siapa itu kalau kita makan kaldu. Tulang itu tempatnya imun sistem. So kalau tulang kita kering nggak ada imun sistem. Makanya jangan semangat kita patah. Saya stop sampai di sini dulu. Nanti ini akan berlanjut. Jadi hari ini kesimpulannya, ayo kita kurangin berat badan ya. Ayo kita sekarang bukan sekedar olahraga lagi rada susah, makan banyak fiber. Fiber is fighter. Makan banyak, yang banyak sekali di sayur. Ya, saya selalu bilang fiber is fighter, karena fiber itu memproduksi imun sistem di usus kita. Dan juga kita banyakin makan sayur dan seterusnya supaya mineral kita tinggi, kalium kita tinggi, sehingga tekanan darah kita stabil. Lalu juga kita kurangi gula kita. Demikian, sampai kita bertemu lagi, saudara, di acara PA, di acara workshop di PA gereja ini, tanggal 27 hari Kamis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kita mau mengangkat suara kita bagi Tuhan. Kita mau bersorak karena kebaikan Tuhan. Dia Allah yang baik, haleluya. Mari kita mau angkat suara kita dan kita memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepukan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorak
Shalom Jemaat Tuhan Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Terima kasih hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menjadi bagian kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dan ingin didoakan, boleh menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman, dan nanti para pendoa, diaken, dan gembala akan mendoakan para jemaat Tuhan yang ingin didoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita sudah belajar saat ini untuk kita boleh menjaga kesehatan kita melalui pola makan yang baik, melalui isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Elizabeth Subrata. Kita yakini bahwa untuk kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, kita harus menjaga kesehatan kita. Mulai dari pola makan yang baik. Situasi masih belum berubah, tapi kita percaya pada saat kita sudah menjaga dengan baik, pada saat kita sudah menyerahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan yang sempurna buat kita semuanya. Tidak mudah, belum kembali normal. Tapi kita sebagai orang percaya, kita punya iman. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya akan kuasanya. Kita percaya akan kesempurnaannya. Dan kita percaya akan pertolongannya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Dan juga seperti doa Paulus yang kita sudah sama-sama belajar saat ini, aku berdoa, semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Sama seperti jiwamu, sehat-sehat saja. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan banyak hal yang kami harus rubah dari setiap kehidupan kami. Bagaimana kami harus sehat, bagaimana kami harus mengerti apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepadamu. Kami boleh membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan terlebih lagi Bapa, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Melalui pelayanan-pelayanan kami, melalui talenta, kemampuan, kesanggupan kami serahkan semua di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami, untuk kami boleh hidup lebih lagi mau menyenangkan hati-Mu. Di situasi yang tidak mudah ini Bapak, kami berdoa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, saat ini juga, dimanapun kami berada. Bapak, kami mau lebih lagi mempunyai hati yang mau diubahkan, dipulihkan. Hati yang mau belajar. Karena kami tahu bahwa banyak hal yang kami harus introspeksi diri. Banyak hal yang harus kami melihat. Apa yang harus kami rubah. Apa yang harus kami perbaiki. Apa yang harus kami pertahankan. Terlebih lagi dalam menjaga kesehatan kami. Bapak, kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh bersama-sama ibadah online. Kami mau menyerahkan Ibu Dr. Elizabeth Subrata, Ibu yang kami kasihi. Pakai Ibu kami lebih lagi Tuhan, pengetahuan yang daripadamu, hikmat Tuhan yang daripadamu, untuk boleh menyampaikan kebenaran isi firman-Mu melalui pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Dan kami boleh belajar lebih lagi. Kami tahu Tuhan, kami mau masih terus menyerahkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu
banyak hal yang kami harus terus mengerti. Dan terlebih lagi saat-saat ini kami memasuki bulan yang ke-6, di mana kami masih belum bisa melakukan apapun juga secara normal. Kami serahkan Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan rumah tangga kami, pernikahan kami serahkan anak cucu mantu kami serahkan orang tua kami serahkan pasangan hidup kami, kakak adik kami. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada, yang sekarang ini terserak dimanapun. Bapa, biarlah kami semakin mencari perkenanan-Mu Tuhan dengan situasi ini, menjadikan kami semakin mengerti untuk kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mencari lebih lagi Tuhan perkenanan-Mu, kami mau berlutut lebih lagi apa yang kami harus perbaiki. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapa, tolong bangsa dan negara kami. Tolong pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dengan otoritas yang daripada-Mu Engkau pakai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan buat bangsa ini. Buat setiap kami Tuhan. Dalam setiap masalah yang ada, pergumulan yang ada, kami berserah Tuhan. Biarlah Engkau yang mengubahkan situasi ini, padang gurun ini Tuhan, menjadi sesuatu hal yang baik. Dan saatnya kami mendengar isi hati-Mu, mendengar suara-Mu lebih lagi, untuk kami diubahkan, dipulihkan, dan diingatkan. Roh Kudus yang memimpin kami, membimbing kami, menyertai kami, untuk kami boleh masuk ke dalam hari-hari di mana perkenanan Tuhan nyata buat kami. Kami mau pegang iman, percaya kami Tuhan, kami gak mau goyah. Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Dengan iman kami memegang janji-janji. Kami diberkati. Kami dikuatkan. Kami disembuhkan. Kami diubahkan. Kami diperbaharui. Karena ada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan setiap kita. Dan melalui Roh-Nya yang kudus. Terima kasih. 24 jam dalam 7 hari kami mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami. Mampukan bangsa dan negara kami. Mampukan pemimpin-pemimpin kami. Mampukan para dokter, para suster, para medis Tuhan. Untuk dapat mengatasi masalah virus COVID-19 ini. Engkau sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Obat terbaik. Vaksin terbaik. Serum terbaik. Maka setiap penyakit-penyakit apapun Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami terlalu percaya bahwa sakit penyakit kami disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang berbeban berat, Engkau sudah berikan jalan keluar, pengharapan yang daripada-Mu, keputusan, kepastian, langkah-langkah yang adalah Engkau sendiri. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi bencana-Mu. Pakai setiap kami untuk kami berdoa buat bangsa ini, untuk kami berdoa buat keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahkan musuh-musuh kami. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Dan saatnya kami mau melepaskan berkat, kami gak mau ada simpan kemarahan, kebencian, kepahitan. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Siang ini kami diubahkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan jiwa kami dalam keadaan baik-baik saja. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kami mau masuk ke dalam hari-hari untuk kami boleh mengerti lebih lagi apa yang Tuhan mau kami belajar. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menerima berkat janji-janji-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami. Kami siapkan hati, kami buka tangan kami lebar-lebar. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyirami Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.
Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.